Oke, selamat malam. Di sini kita akan mengobrolkan tentang pengelolaan APBN di era Jokowi periode kedua. Sebelum masuk dalam pembahasan yang mendalam, kita tanyakan dulu kepada Bung Basri, apa yang dimaksud dengan APBN dan seberapa penting pengelolaannya dalam pemerintahan? Gimana Bung, menurut Anda? Pertama kita tarik dulu dari dasar hukumnya. Ada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar itu menyatakan bahwa anggaran dasar itu ya wujud daripada pengelolaan keuangan negara. Jadi negara punya pendapatan kemudian dikelola. Nah, pengelolaan itulah yang kemudian diistilahkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara. Gambaran simpelnya gitu. APBN ini nanti dirancang oleh pemerintah dan kemudian diajukan kepada DPR. Dan setelah itu DPR menyetujui atau menolak. Yang pada intinya APBN ini berjangka kurang lebih 1 tahun, dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk pembagiannya APBN itu seperti apa? Sebenarnya dalam kaitan dengan pembagian itu kita kaitkan dengan alokasi sebenarnya. Di APBN dialokasikan pada sektor mana saja. Umumnya itu APBN dialokasikan pada sektor keamanan, pendidikan, kemudian sosial, dan kesehatan itu, dan lain sebagainya banyak. Namun perlu kita ketahui bahwa sebenarnya APBN itu terdiri dari 3 komponen. Ada anggaran pendapatan negara, kemudian anggaran biaya negara, serta yang terakhir adalah pembiayaan anggaran. Kira-kira begitulah APBN Ya. itu. Untuk sumber APBN sendiri itu dari mana? Sumbernya APBN itu kan terpusat di pemerintahan pusat ya. Ya. Artinya dia mendapatkan pendapatan negara ada tiga tempat di mana APBN ini bisa menggait atau mendapatkan anggarannya. Yang pertama ada pajak, yang kedua ada pendapatan non pajak, yang ketiga adalah hibah. Itu dari sumber daripada APBN itu sendiri. Oke. Untuk perencanaan dan seberapa pentingkah APBN itu bagi negara, itu bagaimana menurut Anda? Proses pembuatan atau perancangan APBN itu disusun oleh Menteri Keuangan. Tentunya Menteri Keuangan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, kemudian berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang. Dari situlah nanti rencana-rencana itu berdasarkan pula atau berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga negara atau yang kita sebut sebagai Renstra KL gitu. Dari Renstra KL nanti dijadikan pedoman rencana kerja kementerian lembaga negara atau Renja. Dari Renja nanti dijadikan pedoman oleh rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga atau kita sebut sebagai RKAKL gitu. Jadi setelah dari semua itu disodorkan atau diberikan kepada Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan kemudian mencatat semuanya, kemudian disoankan atau didiskusikan kepada DPR gitu. Nanti keputusan terserah DPR apakah menyetujui atau tidak. Namun selambat-lambatnya keputusan itu harus ada 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan gitu. Oke. Menarik sekali tentang APBN ini, Bung. Namun ini yang poin pentingnya ya. Ya. Kenapa ini kok penting untuk dikelola? APBN ini peran krusial. Jadi kalau negara tidak punya APBN dalam kurun waktu 1 tahun, wah itu berbahaya. Misalnya di konteks ekonomi misalnya. Kalau menurut teori Keynesian, ketika permintaan agregat saat ekonomi itu melemah, kemudian menyeimbangkan inflasi saat ekonomi terlalu panas, dan kebijakan fiskal itu tidak tepat, ya akhirnya ekonomi di negara itu akan kontras, jadi tidak akan stabil itu semacam itu. Kemudian di alokasi sumber dayanya ya harus tepat. Kalau nggak tepat sasaran, akhirnya menimbulkan pro dan kontra di hal yang sangat begitulah tentang APBN.
Oke, jadi dari penjelasan Bu Hasri tadi telah kita ketahui bahwa APBN itu ternyata seperti itu. Nah, kalau menurut Bung Basri ini bagaimana kalau APBN yang telah dijelaskan tadi dikaitkan dengan masa pemerintahan Jokowi pada periode kedua? Itu bagaimana? Nah, berarti tingkat efisiensi dan efektivitasnya gitu ya. Iya. Saya kira dibandingkan periode pertama dengan periode kedua terus mana gitu. Iya. Sebelum itu saya ingin menarik di masa lampau ketika Jokowi berkampanye bahwa di dalam nawacitanya dia berjanji akan meningkatkan ekonomi itu sebanyak 7%. Nah, pertanyaan adalah terjadi atau tidak di masa pemerintahan beliau? Kalau kita lihat, memang di awal pemerintahannya ekonomi itu tumbuh sebesar 4,79%. Ya. Itu di tahun 2015. Kemudian Jokowi menutup periode pertama itu ekonominya sebesar 5,02%. Dengan kondisi kapasitas fiskalnya itu buntu lah. Dengan ratanya itu di angka 9,9% dari PDB-nya. Faktornya apa saja? Banyak. Saya menyebutkan dua. Ada kegagalan mendorong belanja modal. Ini yang kemudian kalau bagi teman-teman yang menganalisis tentang APBN itu, ini menjadi alasan mengapa pemerintahan Jokowi itu bergantung banyak kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta, karena dia memiliki ambisi pembangunan infrastruktur yang berlebihan, sedangkan modal kita nggak punya. Akhirnya hutangnya menumpuk. Yang kedua adalah ortodoksi belanja publik. Jadi di masa pemerintahan Jokowi itu belanja terikat itu naik drastis, bahkan itu menjadi dominasi di masa pemerintahannya Jokowi itu. Kenapa ini terjadi? Karena memang strategi anggaran yang dilakukan oleh Jokowi adalah alokasi belanja subsidi energi ke belanja modal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Namun kementerian yang ada di bidang anggaran terbesar itu justru bukan kementerian yang di bidang infrastruktur, malah pertahanan dan keamanan. Ini kan logika yang keliru gitu. Kalau orang filsafat bilang logika fallacy gitu. Dan di periode keduanya justru beban utang meningkat. Itu data banyak yang menunjukkan gitu. Dan kalau kita tahu pada saat yang sama sepanjang 2016 kalau salah sampai 2022 pemerintah membayar beban bunga hingga 1,977 triliun. Bayangan itu banyak banget. Sederhananya gini, Anda ya misalnya beban bunga utang dapat ditekan setengahnya misalnya, seluruh proyek PSN itu dapat dijalankan dengan pendanaan BPN. Jadi stok utang yang semakin tinggi membuat alokasi anggaran akan semakin tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Ya karena tadi ketidakbejusan pemerintah dalam mengelola BPN. Yang kedua adalah defisit APBN yang lebih besar dan lebar jangkauannya, sehingga efektivitas belanja publik dipertanyakan dong. Ya, uang kita mana saja gitu, dari anggaran-anggaran yang kita dapatkan, misalnya dari pajak yang kita bayar, kemudian dari PPN dan PPH yang kita alokasikan gitu kan. Dan kita tahu sendiri sekarang sedang viral PPN 12% misalnya. Ya. Itu kan menjadi pertanyaan, sampai naik itu menandakan bahwa ada ketimpangan di bawah gitu. Kira begitulah. Dari kasus itu, kasus yang kenaikan PPN menjadi 12% itu, apakah ada indikasi adanya korupsi dari pejabat-pejabatnya di era Jokowi periode kedua ini? Berbicara korupsi ya tentu dari dulu sudah ada gitu. Namun di eranya Jokowi memang di beberapa sektor kita punya kejanggalan-kejanggalan. Jadi ada upaya, katakanlah misalnya ada politisi, dia punya celah untuk masuk ke situ. Ada ruang-ruang terbuka untuk melakukan sebuah tindakan korupsi gitu. Kira-kira begitu. Dan akhirnya ketika Jokowi sudah turun, oknum-oknum ini masih menempat sana. Terlebih KPK juga diperlemah oleh undang-undang yang terbaru.
kaitannya dengan APBN di zamannya Jokowi dan di periode pertama ataupun periode kedua. Menurut Anda, Bung, dari sekian pejabat-pejabatnya dari Jokowi itu, dari sektor mana yang memungkinkan melakukan korupsi paling bisa dilakukan? Nah, saya teringat ada seorang jaksa agung namanya ST Burhanuddin. Beliau menyebutkan ada 10 area yang rawan korupsi gitu ya. Misalnya kayak sektor pengadaan jasa barang, kemudian sektor keuangan dan perbankan. Terus ada sektor perpajakan, itu menjadi mesti itu, dan sektor minyak dan gas, terus BUMN, terus cukai, terus penggunaan APBN APBD yang oleh gubernur kepala daerah, yaitu tingkat provinsi ataupun kota dan kabupaten, itu menjadi celah-celah bagi para oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dan kalau kita lihat datanya, misalnya kementerian atau lembaga negara itu menjadi nomor pertama dalam kasus korupsi. Datanya berapa? 39 kasus yang dilakukan oleh eselon tingkat 1, 2, 3, dan 4 oleh sebanyak 52 oknum. Kasusnya di mana? Kasusnya adalah pengadaan barang atau jasa sebanyak 63 kasus dan gratifikasi. Lalu misalnya jual beli jabatan, penyuapan dan sebagainya, itu sebanyak 49 kasus. Nah, faktornya ada ketidakseriusan menangani transaksi janggal dan kampanye politik uang. Ini kondisi pertamanya. Orang nggak mungkin korupsi ketika dia tidak punya ambisi untuk mengembalikan uang politiknya di awal. Terus KPK juga sekarang kan di Undang-Undang nomor 19 kalau tidak salah, terkait dengan undang-undang terbaru itu, dia itu dicengkram atau dalam cengkraman hegemoni kekuasaan, dia akhirnya masuk di bawah lembaga eksekutif. Itu kan parah. Yang akhirnya adalah terjadi ketimpangan ketika KPK ingin mengurus kasus tindak pidana korupsi, dia tidak bisa apa-apa. Dan area yang dia lakukan terbatas. Yang ketiga adalah komitmen semu pembahasan RUU perampasan aset. Saya teringat RUU perampasan aset itu sudah diusulkan ke dalam prolegnas itu kalau tidak salah di tahun 2012. Bayangkan dari tahun 2012 sampai 2024 dan tak kunjung disahkan juga. Dari penjelasan Bung Basri tadi kan ada beberapa indikasi sektor-sektor yang memungkinkan melakukan korupsi. Nah, mungkin dari sejarahnya atau track recordnya itu ada kasus korupsi di bansos COVID. Itu apakah Anda mengetahui? Kalau tidak salah itu tahun 2020 ya, 2019-2020. Ada seorang menteri namanya Menteri Sosial itu, Juliari Peter. Dia itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia melanggar pasal 12 huruf P, Junto pasal 18 atau pasal 11 Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1, dan dipidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta. Pertanyaannya, kok bisa dipidana segitu? Berdasarkan fakta persidangan dan kalau tidak salah ada 44 saksi. Yang pertama, Juliari itu juga memerintahkan bekas kuasa pengguna anggaran atau kita sebut KPA. Nah, ini bernama Adi Wahyono. Jadi dia itu menarik fee bansos senilai 10.000 per paket. Adi juga mengatur tuh penunjukan perusahaan mana saja vendor-vendor yang mau menyediakan paket-paket bansos seberapa itu. Dan akhirnya
dalam proses penunjukan penyidikan pansus itu ya karena ada fee-nya, ini justru melanggar. Terus yang kedua ada Juliari itu memerintahkan Adi untuk menentukan jumlah kuota paket bansos. Jadi sekian ya. Nah, jumlah ini ditentukan ke PT Anomali Lumbung Arta sebanyak 550.000 paket untuk tahap ketiga. Dan Adi juga melaporkan draft penyedia bansos dan jumlah kuotanya kepada Juliari untuk mendapatkan persetujuannya. Nah, setelah disetujui, baru tuh Adi Wahyudi itu memerintahkan Medit Joko membuat surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Dari kasus-kasus ini, proyek korupsi bansos Kemensos tahun 2020 itu, Juliari menerima uang suap totalnya sebesar 32.482 miliar. Iya. Ya, dan setidaknya ada 62 perusahaan yang ditunjuk menjadi penyedia paket bansos atau vendor. Dan rinciannya itu Juliari menerima dari Adi dan Matius sebesar 1,280, kemudian dari Harry Van itu sebesar 1,950 miliar, dan dari Ardian Iskandar itu menerima 29,252 miliar. Itu belum termasuk vendor-vendor yang lain. Itu salah satu kasus tindak pidana korupsi tipikor kaitannya dengan bansos atau APBN. Nah, dari kasus-kasus korupsi tadi Bung, terutama pada korupsi bansos COVID-19 tadi, itu kan pemerintah melakukan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Itu dimana banyak perspektif dari beberapa masyarakat itu malah melemahkan untuk pidana kepada para koruptor. Itu bagaimana menurut Anda? Mungkin maksudnya Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu melemahkan KPK gitu ya? Iya. Saya teringat ketika dulu semester 1 itu ada seorang tokoh hukum namanya Lawrence. Lawrence itu mengukur efektivitas negara itu dari 3 sisi. Sisi pertama itu ada struktur hukum, terus substansi dan budaya. Ini ada kaitannya. Pada dasarnya saya setuju persepsi itu bahwa undang-undang tersebut melemahkan KPK. Karena apa? Kita lihat dari 3 struktur. Yang pertama, struktur hukum. Misalnya kejaksaan dan kepolisian, sampai saat ini masih belum menunjukkan performa terbaik dalam mengusut kejahatan korupsi, ya kan? Setidaknya ada data tahun 2015 menyebutkan bahwa kepolisian justru masih di bawah KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi itu, dan persentase kejaksaan agung masih di bawah 70%. Itu kan problem. Yang kedua, substansi hukum, misalnya tidak jauh berbeda. Regulasi yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR misalnya belum sepenuhnya menunjang kinerja pemberantasan korupsi. Contoh ya, misalnya rekomendasi dari kesepakatan PBB untuk melawan korupsi sampai detik ini tak kunjung diimplementasikan atau diklausulkan dalam hukum positif. Yang ketiga, ada budaya hukum. Budaya hukum ini pada kenyataannya pelaku korupsi yang ditangani KPK kan itu masih dalam skala besar. Itu artinya kegiatan ini masih masif, masih aktif banget di ranah para elit-elit, dan ini tidak bagus itu. Saya mengatakan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu cacat formil. Jadi secara formil dia sudah cacat. Selain daripada dia menghasilkan penentuan yang melemahkan KPK. Misalnya di pasal 4 misalnya 46 itu menyebutkan bahwa pasal terkait hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang KPK. Di Undang-Undang baru itu diubah bahwa pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di dalam kitab hukum acara pidana.
Akhirnya ketika ada perubahan ini, undang-undang KPK menghilangkan status sebagai aturan yang berlaku khusus. Dampaknya apa? Tipikor penyelesaiannya melalui hukum, acaranya sama dengan tindak pidana biasa. Ini problem karena tingkat kejahatannya berbeda, tapi jalur hukumnya sama dengan masalah. Kemudian pasal 3 di situ mengatur KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ini mengindikasikan ke depan KPK bisa saja misalnya akan diintervensi oleh eksekutif tertinggi. Jadi nanti ada bau-bau politis di situ. Padahal kita lihat secara pendirian KPK itu ya lembaga independen. Dia tidak masuk kemanapun. Sekarang justru malah dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Ini problem ini. Terus proses pembentukannya misalnya, itu ada banyak ya pasal-pasal yang bermasalah itu. Nah, formulnya di sini, perencanaannya dan penyusunannya undang-undang ini kalau kita lihat di keputusan DPR nomor 19, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2019. Ini problem. Tapi ada tapinya. Di tanggal 5 September 2019, DPR justru menggelar rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-Undang KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Nah, ini kan lucu. Di tahun 2019 tidak ada atau tidak masuk dalam prolegnas, tiba-tiba masuk sudah. Ini bahaya. Kemudian pembahasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 sudah berjalan cepat, hanya 14 hari bayangkan. Pembahasannya tidak partisipatif dan ini melanggar pasal 68 ayat 6 dan pasal 88 serta pasal 96 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu. Jadi problem banget kalau ada undang-undang KPK yang terbaru. Jika diberikan kesempatan nih Bung Basri akan memberikan saran apa untuk pemerintah dalam rangka mengatasi korupsi seperti ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya berbicara soal itu sudah bosan ya. Berkali-kali misalnya saya pernah menulis di beberapa media untuk mengkritisi langkah pemerintah. Bahkan saya juga pernah diskusi di DPR, pada di DPR di Jogja, bahkan di DPD juga mengutarakan bahwa yang sebaiknya diperbaiki itu A, B, C ini. Tapi ya pada kenyataannya hal itu ya cuman menjadi ya angin lewat gitu lah. Tapi kita tetap harus optimis bahwa pembaruan hukum atau penegakan hukum yang secara komprehensif harus kita bicarakan itu. Yang saya ingin utarakan itu pertama kepada masyarakat, jangan bosan-bosan untuk melakukan gerakan media sosial, karena di tahun ini atau di masa-masa ini kan yang kalau di hukum itu ada istilah gini, no viral no justice. Jadi kalau nggak viral nggak mungkin akan dihukum gitu. Ya yang terbaru kan misalnya kayak misal Harun Masiku yang terbaru itu, kalau kan sempat bilang kemudian muncul lagi, terus kasus tindak pidana yang terbarukan Agus misalnya dan lain sebagainya, itu kan muncul gara-gara viral atau yang hangat-hangatnya itu ya Agus satunya misalnya seorang utusan khusus presiden di bidang keagamaan yang melakukan penghinaan di depan umum misalnya, itu kan baru mendapatkan gertakan dari presiden ketika sudah viral. Coba misalnya nggak viral itu makanya jangan bosan-bosan melakukan gerakan media sosial. Kemudian untuk pemerintah ada 3. Yang pertama dari sisi politik, untuk memberantas korupsi segera sahkan undang-undang perampasan aset. Ini pesan penting untuk kota-kota partai itu, karena kemudian di sana ketika Korea yang ada di Senayan tidak mau
berbicara tentang undang-undang perampasan aset itu ya tidak lain dan tidak bukan karena memang sudah dikekang oleh ketua-ketua partai gitu loh. Itu problemnya. Kemudian untuk di tingkat ekonomi ya tingkatkanlah transparansinya, akuntabilitas. Terlebih kan kalau sekarang ada sudah digital sudah lebih maju gitu loh. Kenapa kamu tidak dipublis gitu loh? Oke lah misalnya ada undang-undang yang kaitannya dengan hal-hal yang memang tidak boleh dipublish itu ya tidak masalah, tapi yang bersifat umum ya dipublish, kenapa enggak gitu. Kemudian di bidang sosial adakanlah program pendidikan anti korupsi misalnya di segala jenjang pendidikan itu agar mindset yang terbangun dari sejak dini itu bahwa kita nggak boleh korupsi gitu. Korupsi itu kan menimbulkan tidak hanya merugikan diri sendiri tapi adalah yang potensial adalah negara gitu. Dan tentu anak cucu kita itu nantinya. Pikirlah begitulah. Jadi begitu guys tentang pembahasan mulai dari pengelolaan APBN di era Jokowi hingga kasus-kasus korupsinya. Mungkin terima kasih untuk Bung Basri atas penjelasan penjelasannya. Sama-sama. Juga terima kasih sudah diundang di podcastnya. Sekian mungkin dari podcast kita. Kita tutup, close the room. Salam Justice. Salam.